Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada channel saya, YouTube channel saya di Kamu Sadar. Kali ini saya akan sharing-sharing bagi ilmu ke kalian, alasan tentang bagaimana sih membangun relasi agar mudah meraih kesuksesan. Banyak sekali ya yang berpendapat orang akan mudah mendapat pekerjaan jika memiliki orang dalam. Tentunya enggak juga. Seringkali pernyataan itu benar, ada juga yang enggak seperti itu juga. Koneksi adalah yang penting jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan. Targetnya sesuai dengan keinginan yang cepat. Itu dikutip dari sebuah studi, Lifehack Study, menunjukkan bahwa 70% pekerjaan tidak pernah diiklankan pada iklan baris pekerjaan. 80% posisi diisi karena seseorang mengenal seseorang, yang berarti pekerjaan yang dapat banyak orang kebanyakan dari bantuan relasi, terutama relasi, bukan dari job itu ya, link job itu. Banyakkan sih lebih kepada relasi kalau sekarang ya. Nah, lalu bagaimana kita biar bisa mendapatkan relasi? Tentu kamu perlu menanamkan kepercayaan diri bagi setiap orang yang kamu anggap sebagai sumber relasi. Sebelum kita membahas cara membangun relasi yang benar, kamu perlu tahu tentang apa yang boleh dilakukan. Salah satunya membangun relasi sesaat kamu membutuhkan pekerjaan. Kalau sudah sukses seperti kalau sekarang orang-orang banyak kan kalau sudah sukses kayak kacang lupa kulitnya ya. Menjangkau relasi hanya seketika ketika kamu membutuhkan sesuatu tidak akan membantu menumbuhkan koneksi jaringan. Harus tahu tentang bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan, bukan hanya untuk diri sendiri, saling menguntungkan. Artinya bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada orang tersebut pun sama gitu loh, saling menguntungkan. Lalu apa yang sebaliknya dilakukan untuk membangun kepercayaan dan juga mengumpulkan relasi sebanyak-banyaknya? Jadi seperti ini, yang pertama menjangkau koneksi yang sudah ada ya. Sekarang saatnya kamu menjangkau beberapa koneksi yang sudah ada terlebih dahulu ya, mulai dengan cara sederhana seperti chat WhatsApp, menanyakan kabar mereka, apa yang mereka lakukan, teman-teman kita yang dulu, atau di teman kuliah atau teman kantor yang dulu, adalah cara yang bagus untuk memulainya. Mengirim email atau SMS ke seseorang yang sudah lama tidak kita temui, apalagi sekarang kan zaman yang sudah canggih ya. Mungkin akan terasa canggung, tetapi jangan biarkan hal itu menghalangi jalanmu. Kamu harus percaya bahwa mereka mungkin akan senang mendengar kabar dari kamu. Kita harus percaya bahwa mereka pun sama pengen tahu kabar kita gitu loh. Ini bukan hanya tentang siapa yang kamu kenal, tetapi siapa yang mereka kenal juga. Singkirkanlah terutama canggungnya kita, ini kita singkirkan dahulu, dan bolehlah tanyakan apakah mereka mengenal seseorang yang di bidang terkait ya. Walaupun kita enggak kenal nih, kita pengen mengetahui seseorang itu, ada seseorang yang mengenalnya dia, nggak apa-apa kita bicara dulu kepada orang ini yang mengenal dia gitu loh, di bidang yang mengenal bidang terkait, nggak apa-apa kita chat orang yang mengenal ini. Terus yang dapat mereka mengenalkan kepada kamu, jadi biar bisa mereka tuh mengenalkan kita kepada
orang yang terkait yang kita tuju. Orang yang kamu kenal adalah sekutu kamu dalam memperluas jaringan dan membangun hubungan profesional baru ya. Yang kedua ialah yang tadi yang pertama ya, yang ini kedua, yang tunjukkanlah jika kamu serba bisa. Ya, kita tunjukkan bahwa pola pikir kita yang baik untuk dimiliki dalam jaringan adalah memikirkan tentang bagaimana kamu dapat berkontribusi, bagaimana kamu atau membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, terutama ketulusannya. Kita bisa berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan apapun, itu udah baik banget ya. Pikiran semacam inilah yang dapat menumbuhkan ketergantungan seseorang kepadamu. Hal ini yang membuat mereka tuh jadi bergantung sama kita. Ya karena kita orangnya tulus, jadi orang tuh akan mencari orang-orang yang tulus seperti ini gitu loh. Ya, artinya membantu tanpa pamrih, membantu tanpa ngelihat materi di kebelakangkan dulu deh. Jadi niatnya membantu dulu, berkontribusi dulu, niatnya ikhlas ingin membantunya, niatnya ikhlas untuk berkontribusi, itu dulu. Nah, dari sifat ini kita akan dicari sama siapapun orangnya. Orang jadi tergantung kepada kita gitu loh. Dan akan selalu diingat, sangat mudah untuk memanfaatkan jaringan sebagai cara mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, tapi bukan itu tujuannya di sini. Tujuan di sini adalah membangun hubungan untuk mendapatkan peluang baru. Dan dengar dan pelajari, memperluas dan membangun jaringan yang kuat melibatkan pola pikir yang berfokus kepada mendengarkan dan belajar. Jika seorang tersebut bekerja di bidang yang kamu coba masuki, sekarang saatnya kamu mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin mereka pahami tentang bidang tersebut. Relasi kamu akan senang dengan orang yang mendengarkan mereka dibandingkan orang yang banyak bicara. Jadi kalau misalkan kita bertanya kepada sekumpulan teman-teman kita yang suka bermain musik, mereka akan lebih senang ditanya tentang musik, tentang yang mereka sedang geluti, lebih senang daripada kita. Mereka lebih senang didengarkan daripada kita yang banyak bicara gitu loh. Mereka lebih senang didengarkan, itu yang lebih bagus. Itu awal seperti itu ya, membangun relasi. Terus yang kedua, yang keberapa nih? Yang keempat, tunjukkanlah keahlianmu. Nah, ada kemungkinan bagus bahwa pada suatu saat seseorang akan bertanya tentang apa yang kamu lakukan. Adalah kesempatan kamu untuk berbagi pengalaman dan keahlian kamu. Bagikan apa yang telah kamu lakukan masa lalu, mengapa kamu menyukai bidang pilihan kamu atau bidang yang kamu inginkan. Tidak usah terlalu panjang menjelaskan kelebihanmu agar tidak terkesan pamer. Jika mereka ingin tahu lebih banyak, mereka pasti akan bertanya lebih jauh tentang keahlian kamu. Jadi kalau misalkan mereka bertanya tentang kita misalkan, baru kita utarakan, tapi nggak perlu dijelaskan terlalu detail keahlian kita, malah terkesan pamer jadinya. Sesederhana mungkin, artinya yang cukup kita ceritakan, nggak begitu banyak, yang penting mereka udah tahu gitu keahlian kita di bidang ini. Tentunya mereka kalau emang benar-benar pengen tahu, pasti mereka akan bertanya lebih detail tentang keahlian kita. Terus yang keberapa nih? Yang kelima, terapkan everyday networking sebagai bagian hidup. Tidak ada alasan untuk menunggu cara jejaring besar. Ada peluang untuk berjejaring, membangun, memperkuat koneksi setiap saat. Jadikanlah tujuan hidup kamu untuk menjangkau beberapa kontak lama yang belum pernah kamu hubungi sejak kamu berhubungan dengan mereka. Seperti teman komunitas, ya itu perlu, misal komunitas mana kita perlu, yang udah lama kita nggak hubungi, boleh kita hubungi lagi. Teman sekolah, alumni SMA misalkan, boleh kita hubungi lagi.
atau teman di kantor yang lama, yang teman kantor yang pertama kali kita kerja, boleh kita hubungi lagi, atau teman kuliah misalkan, nggak apa-apa. Itu membangun koneksi jaringan, mengadopsi pola pikir relasi sebagai bagian dari hidup kamu, pada akhirnya akan menjadi kebiasaan dan kamu akan mudah mendapat bantuan dari relasi dan kepercayaan yang kamu tanam setiap hari. Itulah 5 tips yang membangun relasi kepercayaan untuk membangun kesuksesan. Jangan pikir orang dalam tidak punya manfaat apa-apa. Lihat diri kamu, apa yang kamu telah terapkan 5 cara di atas membangun kepercayaan diri kepada mereka. Mulai sekarang janganlah ragu, tunjukkan power kamu dan membangun kepercayaan diri untuk mereka. Ya, mungkin cukup sekian guys dari saya. Jangan lupa didukung ya channel ini, di ketik tombol subscribe-nya. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.